Pelaksanaan program dan kegiatan reintroduksi banteng di Cagar Alam Pananjung Pangandaran sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata Kementerian Kehutanan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya banteng Jawa sebagai salah satu spesies asli di Jawa dan termasuk dalam kategori yang dilindungi. Dan menurut IUCN, banteng di Asia ini kondisinya menjadi critically endangered, terutama terjadi di semenanjung Asia, sedangkan di Indonesia populasinya masih relatif stabil. Dengan menurunnya populasi banteng di alam, maka diadakan kegiatan reintroduksi ke habitat alaminya. Di Pananjung Pangandaran, kepunahan alami banteng terjadi sejak tahun 2003. Cagar Alam Pananjung Pangandaran memiliki luas 454,62 hektar dan pernah menjadi habitat banteng dengan jumlah individu 60 sampai 90 individu pada tahun 1979. Sebagai langkah pemulihan dan pengisian kembali populasi banteng Jawa di lokasi ini, Ditjen KSDAE bersama Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia melakukan kegiatan reintroduksi dimulai dengan pelepas liaran 4 individu banteng Jawa, 2 jantan dan 2 betina, yang semuanya merupakan hasil program breeding terkontrol pada konservasi ex situ. Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi banteng Jawa dengan keanekaragaman genetik yang lebih baik, serta mendukung keberadaan dan keberlanjutan populasinya di habitat alami, yang kita kenal sebagai program yang menyambungkan antara konservasi ex situ dan konservasi in situ. Sebagai tindak lanjut dari pelepas liaran ini akan kami lakukan monitoring secara berkelanjutan untuk menjamin bahwa banteng di Cagar Alam ini mendapatkan rumah yang baru, rumah yang aman, rumah yang nyaman, sehingga bisa bereproduksi dan berkembang biak menjadi populasi besar seperti pada tahun 1979. Penyiapan prakondisi reintroduksi banteng kami lakukan melalui yang pertama kajian kesesuaian habitat dan daya dukung CA Pananjung Pangandaran, yang kedua pemulihan ekosistem padang rumput di savana blok Cikama dan blok Nanggorak seluas 7,12 hektar, pembangunan fasilitas pendukung seperti kandang habituasi, feeding ground berupa penanaman rumput pakan, dan penyiapan areal lainnya. Sosialisasi dan koordinasi juga kami lakukan, terutama dengan Bapak Bupati Pangandaran untuk mendapatkan dukungan dan support untuk reintroduksi banteng di Pananjung Pangandaran agar populasinya bisa berkelanjutan. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Sesuatu yang tentu ini akan menjadi bagian yang penting ke depan. Tentu seiring dengan pengembangan wisata Pangandaran. Dan ini luar biasa. Pak Menteri, kado terakhir saya, kado terakhir buat saya menjadi Bupati Pangandaran. Terima kasih. Saya catat betul ya. Nanti cari namanya Raja Ilya. Kalau anakan ya Pak ya. Iya. Terima kasih semuanya, saya kira luar biasa, sesuatu yang ini akan luar biasa. Saya juga akan minta masyarakat untuk menjaganya. Ya, kan sekarang terasa oleh masyarakat. Nggak hanya weekend, tapi juga kunjungan luar biasa kan hampir 4 juta orang. Di indeks ekonomi kita, di pertumbuhan kita terbaik sejauh Barat 8,6 di triwulan ini. Ini luar biasa. Saya kira ini yang harus dijaga. Saya juga akan kumpulkan masyarakat untuk terutama di sekitar sini ya, untuk menjaga.
Jadi dulu ada beda, dulu mungkin dilepas habitatnya, sekarang terkontrol dan sebagainya, dari taman safari, tenaga medis dan sebagainya aktif. Saya kira ini yang beda dengan yang lain, saya kira insya Allah akan berhasil. Progres penyiapan dokumen strategis yang merupakan quick win 100 hari kerja Menteri Kehutanan yang diamanahkan pada Ditjen KSDAE, antara lain yang pertama kami menganalisis dan membuat dokumen peta areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan menggunakan pendekatan kekayaan spesies yang ada di dalamnya. Yang kedua, menyusun roadmap penanggulangan konflik manusia dan gajah di Sumatera, menyusun panduan pengelolaan pusat plasma nutfah, dan menyiapkan Windows keanekaragaman hayati dan investment plan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati bersama BPDLH sebagai salah satu manifestasi mekanisme pendanaan berkelanjutan. Proses dokumen-dokumen tersebut telah mencapai 95% dan kami membutuhkan penguatan aspek legalitas berupa surat keputusan dari Bapak Menteri Kehutanan. Proses dan progres dokumen tersebut mohon izin untuk kami tayangkan dalam bentuk video. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon pada saatnya nanti Bapak Menteri berkenan untuk meresmikan fasilitas reintroduksi banteng Jawa di Pangandaran melalui penandatanganan prasasti, melakukan pelepas liaran individu 4 banteng, melepas liarkan sepasang elang brontok dan sepasang landak Jawa, menyampaikan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok tani hutan yang selama ini dibina oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh Pak Bupati kita, beserta Ibu, Pak Dirjen, Direktur, dan teman-teman dari Kementerian Kehutanan. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita dapat mereintroduksi atau melepas liarkan 4 banteng Jawa, 2 jantan, 2 betina. Yang ini kita dapat dari Taman Safari di Cisarua, di Bali, dan di Pasuruan. Nah, secara historis Jawa ini sangat banyak bantengnya, terutama di sini juga di Pangandaran ini. Pertama kali dulu diintroduksi oleh penjajah dulu ya, Belanda membawa ke sini, tapi menjadi punah atau hampir punah ketika Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Nah, terakhir ditemukan tulang belulang terakhir banteng yang tersisa itu pada tahun 2023. Nah, teman-teman dari Kementerian Kehutanan, dari KSDAE terutama, bekerjasama dengan Taman Safari melakukan itu tadi, reintroduksi ya, dan akhirnya hari ini dapat kita lakukan secara bersama-sama. Ada 4 ekor saya katakan tadi, dan berharap ini akan kembali menghidupkan di Pangandaran ini. Amin. Sehingga kembali menjadi, pertama tentu bisa rakyat bisa melihat, yang kedua juga mengembangkan kembali populasi banteng di Cagar Alam Pananjungan Pangandaran. Ya, insya Allah karena ini kerjasama dengan teman-teman yang memang profesional, dan kemudian juga ada transfer of knowledge, pengetahuan kepada teman-teman kehutanan, dan kita akan juga menempatkan teman-teman di sini tiket bergiliran untuk melihat perkembangan, mungkin memeriksa kesehatan. Kita berharap karena ini ada 2 pasang ini, semoga ada yang subur ya, dan juga kita dapat segera punya anak ya, kita marame. Karena memang dulu di sini populasi bantengnya sangat tinggi, tapi yang seperti saya katakan tadi pada tahun 1992 karena Gunung Galunggung meletus,
abunya itu menutup rumputan, ya, tumbuhan-tumbuhan yang tempat sumber pangannya pantai tersebut kemudian mati dan akhirnya kematian populasi itu juga terjadi. Nah, mudah-mudahan dengan introduksi ini, ya, dengan teknologi yang kita miliki, kita punya kamera trap, punya CCTV yang akan terus memantau kira-kira demikian, mudah-mudahan tidak akan terjadi kembali kegagalan aksi itu. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.